Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi translasi. Translasi atau pergeseran. Jadi ketika kalian menggeser suatu benda itu termasuk contoh dari translasi. Kalian bisa praktekkan di rumah sendiri, ada tegel di rumah kalian. Nah, kalian bergeser ke kanan atau ke depan itu termasuk contoh dari translasi. Kalian sudah bergeser itu sudah merupakan contoh dari translasi. Baik, sebagai pendahuluan kita. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian menggeser meja ke suatu tempat lainnya? Nah, ketika berhasil berubah posisi dari posisi awal menuju posisi akhir, gerakan memindah meja tersebut merupakan contoh dari translasi. Artinya apa yang kalian pindah tentunya hanya bergeser tempatnya saja. Nah, di sini contohnya. Sebagai contoh, A ini merupakan bendanya. Bergeser menjadi A aksen. Dapat dilihat benda yang digeser ini tidak berubah bentuk, tidak berubah posisi, tidak berubah arah, kemudian tidak berubah ukurannya, masih tetap sama. Kalau bendanya menghadap ke bawah, maka hasil pergeserannya juga menghadap ke bawah. Tidak berubah ukurannya, masih tetap sama. Bentuknya juga masih tetap sama. Hanya arahnya tadi yang tadinya di belakang, jadi ada di depan. Kemudian informasi yang kita peroleh bahwa sebuah translasi pergeseran dilakukan sepanjang garis horizontal. Horizontal di sini itu mendatar. Maka hasil translasinya tersebut akan bernilai positif jika ditranslasikan ke arah kanan. Mendatar, maka ada ke kanan dan ke kiri. Ini kanan, positif. Nah, yang ke kiri, yang negatif. Kemudian bernilai negatif jika mengarah ke kiri. Kiri negatif, kanan positif. Kemudian translasi pergeseran garis vertikal. Vertikal itu berarti tegak. Seperti ini. Pilihannya antara ke atas sama ke bawah. Ke atas bernilai positif, ke atas positif, bawah jika ke negatif, itu jika ke bawah. Oh, berarti yang ke bawah bernilai negatif. Itu yang harus kalian ingat. Modal kita untuk mengerjakan translasi. Nah, berikut materi kita. Sebuah translasi pada bidang kartesius. Untuk mengetahuinya, bergambar bergerak secara mendatar. Mendatar tadi horizontal atau vertikal, tegak. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B. Jadi ini nilai translasinya. A ini yang horizontal, kanan kiri. B ini yang vertikal, atas bawah. Nah, letaknya di sini. A yang horizontal, B ini yang vertikal, atas bawah. Memindah setiap P ini titik sembarang, X, Y, terserah di bidang koordinat kartesius terserah. Dari bangun ke P aksen, ini hasil bayangannya, tinggal dijumlahkan saja. X ditambahkan dengan A, dan Y ditambahkan dengan B. Seperti itu hasil translasinya. Maka jika ada titik X, Y, hasil translasinya tinggal X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian ini contohnya. Contoh kita, sebuah translasi 3, 2.
di mana 3 ini adalah yang tadi horizontal, berarti A-nya. 2 ini yang vertikal, berarti B-nya. Nah, ini bentuk translasinya. Apakah benar ke kanan dan ke atas? Nah, kita bisa lihat harusnya ke kanan 3 langkah karena positif. Ke kanan 3 langkah, betul, dan ke atas 2 langkah. Maka kita ambil titik C sebagai contoh. Titik C di sini negatif 3, kita tarik. Ternyata betul negatif 3,2. Jika ditranslasikan terhadap 3, 2, maka ini akan bergeser ke kanan 3 langkah dan ke atas 2 langkah, maka titik yang akan terbentuk nanti di 0,4. Betul hasil translasinya. Berlaku pula untuk sebuah bangun. Ketika ada bangun segitiga DEF, ditranslasikan sama dengan 32 pergeserannya. Maka sama, kita teliti satu persatu titiknya. Yang pertama titik E, bergerak 3 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas. Titik F sama, 3 langkah ke kanan, dan 2 langkah ke atas. Titik D sama, 3 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas. Maka ini tinggal kita hubungkan menjadi sebuah bangun. Contoh dari sebuah gambar seperti ini. Kemudian sesuai dengan, maka ini bisa kita buktikan dengan rumus kita tadi yang sudah kita miliki. Kita punya titik C, negatif 3,2 dengan translasi 32, maka C aksen kita tinggal kita masukkan. Tadi rumusnya X plus A sama Y plus B. Berarti X kita di sini negatif 3, A kita di sini 3, Y kita 2, ditambah B kita 2. Negatif 3 ditambah 3, 0. 2 ditambah 2, 4. Tepat sekali dengan gambar. Contohnya seperti ini. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Titik A 3,5 digeser oleh, nah ini adalah nilai X-nya, ini Y-nya. Kemudian 4 ini adalah nilai A-nya, negatif 3 ini adalah B-nya. Maka bayangan A atau yang dimaksud adalah A aksennya berapa? Tinggal kita masukkan seperti tadi, A aksen yang kita cari, X ditambah A, Y ditambah B. Langsung kita masukkan, kita punya di sini X kita 3, berarti 3 ditambah A kita 4, Y kita 5 ditambah negatif 3. Sehingga kita dapatkan A aksennya 3 ditambah 4, 7, 5 ditambah negatif 3 adalah 2. Jawabannya yang C. Contoh soal 1. Contoh soal yang kedua. Komponen translasi. Nah, ini yang ditanyakan adalah komponen translasi ini maksudnya adalah A dan B-nya. A dan B-nya berapa? Jika diketahui titik dari, berarti ini adalah titik awalnya. Ini adalah titik awalnya. Ke titik, berarti ini adalah bayangannya. Berarti kita bisa tuliskan di sini X-nya 6, kemudian Y-nya 3. Dan ini apa? Negatif 1 itu adalah X aksennya,
5 itu adalah Y aksennya. Yang ini sebagai aksen-aksen semua. Kemudian yang ditanya adalah A dan B-nya ini. Maka kita masukkan saja rumusnya tadi X plus A, gitu kan, sama dengan X aksen. Mau mencari X aksen kan tadi X ditambah A. Berarti bisa kita cari. Nah, X kita punya 6. Berarti 6 ditambah A belum tahu tetap A sama dengan X aksen kita sudah tahu negatif 1. Maka 6 ini kita pindah ruas, biar tinggal A saja. Negatif 1, negatif 6, karena tadinya positif. A sama dengan negatif 7. Sudah punya A, giliran kita mencari B-nya. Sama dengan menggunakan Y dan Y aksen. Y plus B, kalau tadi aturannya Y plus B, untuk mencari Y aksen, maka Y kita 3, B belum tahu tetap B, sama dengan Y aksen kita 5. Maka B sama caranya, 3 pindah ruas, 5 dikurangi 3. Sehingga B kita adalah 2. Jadi komponennya, komponen translasinya negatif 7, 2. Jawabannya yang C lagi. Begitu anak-anak, apakah bisa dipahami? Semoga bisa. Dan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.